Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran di pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat dan barokah. Amin. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Masih semangat enggak? Masih. Nah, biar lebih semangat lagi, kali ini Ibu punya game namanya Club Hand. Jadi kita main tepuk tangan ya. Peraturannya, kalau Ibu bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau Ibu bilang sore, tepuk tangan 3 kali. Kalau Ibu bilang malam, tepuk tangan 4 kali. Dari sini sudah paham belum? Paham, Bu. Dimulai ya. Ya. Pagi, siang, sore, malam, pagi, sore. Wah, ternyata semangat-semangat ya anaknya. Nah, sebelum Ibu mulai masuk ke materi, Ibu akan absen dulu ya. Sonia Dinisa Fitri. Ada, Bu. Rika Rahman. Hadir, Bu. Muhammad Ananda Abdul Aziz. Ada. Rizka Fidiani. Ada. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, kali ini ada yang tahu nggak sih kita akan membahas tentang apa? Belum tahu, Bu. Tapi di pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Sistem ekskresi, Bu. Nah, benar sekali. Di pertemuan kali ini kita akan membahas sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi itu ada berapa organ sih yang melakukan sistem ekskresi? Ada 4, Bu. Ada 4 organ. Sistem ekskresi. Ada 4 organ yang melakukan sistem ekskresi ya. Ya, Apa Bu. saja itu? Ginjal, Ginjal. paru-paru, Paru-paru, hati, kulit. hati, dan Kulit. kulit. Benar banget. Nah, di pertemuan pertama kemarin kita itu kan sudah membahas tentang ginjal. Sebenarnya kita itu kan setiap hari pasti akan mengeluarkan urin ya. Iya, Nah, Bu. ada berapa tahapan sih untuk pembentukan urin itu? Ada 3, Bu. Nah, benar sekali. 3 tahapan pembentukan urin. Pembentukan urin. Nah, apa saja sih 3 tahapan itu? Ada filtrasi, Filtrasi, reabsorpsi, sama augmentasi. reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, ternyata masih ingat ya pelajaran di pertemuan kemarin. Nah, kali ini kita itu akan membahas tentang sistem ekskresi pada kulit. Nah, jadi kalian tahu nggak cara terjadinya keringat itu bagaimana? Belum tahu, Bu. Tapi keringat itu terjadi ketika kita melakukan aktivitas apa? Olahraga, Bu. Nah, pintar sekali. Jadi pertemuan kali ini kita itu akan membahas tentang kulit. Tujuannya apa sih? Jadi tujuannya kita mempelajari sistem ekskresi pada kulit itu untuk tahu sebenarnya keringat itu kenapa sih harus keluar, biar apa sih, kayak gitu. Terus kemudian bagaimana sih proses terjadinya keringat itu, begitu. Nah, kali ini Ibu membawa torso ini. Nah, ini media yang Ibu buat untuk menyampaikan materi kulit kepada kalian. Jaringan-jaringan apa sih yang ada pada kulit itu, biar kalian itu lebih
paham apa sih sebenarnya jaringan-jaringan yang ada di dalam kulit itu ada berapa lapisan sih, begitu ya. Nah, Ibu akan mulai terlebih dahulu. Jadi, di kulit itu ada 3 lapisan. Yang pertama itu adalah epidermis, yang kedua itu adalah dermis, dan yang ketiga itu adalah hipodermis. Nah, di epidermis ini ada tiga lapisan. Nah, lapisan pertama itu adalah stratum corneum. Nah, stratum corneum ini biasanya lapisan yang mengelupas. Nah, ketika tangan kita mengelupas atau bahasa Jawanya glodokin kayak gitu ya. Nah, itu namanya lapisan stratum corneum. Nah, di bawahnya stratum corneum ini ada yang namanya stratum granulosum. Nah, stratum granulosum ini letaknya di bawahnya stratum corneum, yang mana stratum granulosum ini berfungsi sebagai menyimpan pigmen melanin pada kulit kita. Jadi kenapa sih kita itu kok memiliki kulit putih, kulit coklat, sawo matang kayak gitu? Karena di kulit kita itu menyimpan pigmen melanin yang letaknya di lapisan stratum granulosum. Nah, kemudian bawahnya stratum granulosum itu ada stratum germinativum. Nah, stratum germinativum ini sebenarnya dia itu memiliki tugas untuk pembentukan sel-sel baru, sehingga dia itu memiliki kulit baru untuk menggantikan kulit yang mengelupas tadi. Jadi dia itu perkembangannya ke atas, keluar gitu. Nah, itu tadi lapisan-lapisan yang ada di epidermis. Nah, kemudian yang kedua itu adalah lapisan dermis. Nah, lapisan dermis itu ada kelenjar minyak, ada akar rambut, terus kemudian ada kelenjar keringat, ada jaringan saraf, pembuluh darah yaitu arteri dan vena. Nah, terus bagaimana sih sebenarnya proses terjadinya keringat yang keluar dari tubuh kita gitu ya. Jadi keringat yang keluar dari tubuh kita itu sebenarnya diproduksi oleh kelenjar keringat. Nah, bagaimana sih cara memproduksinya? Jadi kelenjar keringat ini selalu berhubungan dengan yang namanya pembuluh darah. Nah, bagaimana terjadinya itu? Sebenarnya kelenjar keringat itu mengambil atau menyerap ion-ion NaCl yang terdapat pada darah, yang kemudian itu nanti akan diproduksi menjadi keringat, dan keringat itu tadi akan dikeluarkan melalui pori-pori pada kulit gitu. Nah, kemudian di lapisan yang terakhir atau bawah sendiri itu ada yang namanya jaringan hipodermis, ya kan? Nah, jaringan hipodermis ini sebenarnya bukan termasuk pada lapisan kulit, namun jaringan epidermis ini termasuk pada sekumpulan sel-sel atau jaringan ikat yang dia itu berfungsi untuk melengketkan otot pada kulit gitu. Nah, di dalam hipodermis ini terdapat jaringan lemak. Nah, jaringan lemak ini berfungsi untuk mengatur suhu tubuh kita. Jadi, seandainya kita setelah olahraga itu kita merasa panas, nah itu sebenarnya tugas dari jaringan lemak untuk mengatur suhu kita. Ketika kita berada di tempat yang dingin, kita kan pasti akan merasakan dingin. Namun terkadang jika kita terlalu kedinginan, badan kita terasa panas ketika diperiksa gitu kan. Nah, itu sebenarnya tugas pada jaringan lemak. Nah, mungkin dari sini anak-anak sudah paham belum tentang jaringan-jaringan dan lapisan-lapisan yang ada pada kulit? Sudah, Bu. Nah, alhamdulillah ya kalau sudah paham. Jadi di sini tuh intinya mengapa sih kita melakukan ekskresi? Karena ekskresi itu kan pengeluaran zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kenapa kok harus dikeluarkan? Karena ketika tidak dikeluarkan dari tubuh kita itu akan menjadikan racun. Dan racun itu semakin lama semakin
semakin menumpuk dalam tubuh kita itu menyebabkan kita sakit, seperti gejala-gejala yang ada pada yang dihasilkan seperti ginjal. Itu mengapa ada penyakit batu ginjal, karena sistem ekskresinya itu tidak berjalan dengan baik, sehingga ada endapan-endapan dalam proses pembuatan urinnya gitu, seperti endapan-endapan garam. Itu yang disebabkan mengapa terjadi demikian, karena ya kurangnya minum. Jadi mengapa kita dianjurkan untuk minum sehari 800 ml itu ya supaya itu salah satunya pencegahan untuk penyakit batu ginjal gitu. Nah, karena kalian sudah paham, Ibu punya lembar kegiatan siswa. Jadi ini lembar kegiatan siswanya. Ibu sudah menyediakan gambar, kemudian kotak jawaban. Jadi di sini Ibu berharap kalian bisa menjawab ya. Jadi ini soal nomor 1. Ini gambar apa gitu, kalian nanti bisa menjawab di sini gitu. Jadi terus nomor 2 gitu, ini namanya apa, kalian bisa ngisi di sini. Jadi dengan lembar kegiatan siswa ini Ibu berharap kalian itu lebih paham lagi tentang materi jaringan-jaringan yang ada pada kulit. Dari sini sudah paham kan perintahnya bagaimana? Sudah, Bu. Nah, alhamdulillah. Jadi Ibu akan membagikan lembaran-lembaran ini kepada kalian ya. Nah, Ibu udah menerima lembaran jawaban dari kalian dan Ibu lihat di sini sudah bagus. Benar semua malah ya. Jadi Ibu kira kalian sudah sangat paham dengan penyampaian materi yang Ibu sampaikan tadi. Dengan media yang Ibu buat sangat mudah difahami ya. Iya, Bu. Nah, alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Jadi Ibu nanti akan koreksi dahulu jawaban-jawaban kalian. Jika nanti ada yang mendapat skor bagus, Ibu akan kasih reward ke kalian di akhir pertemuan kita nanti. Nah, harapannya Ibu semoga kalian itu tetap semangat belajarnya, terus rajin belajar supaya membahagiakan Ibu dan kedua orang tua kalian, ya kan? Iya, Bu. Nah, kurang lebihnya Ibu akan menutup pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.